Tiba-tiba Rina ini mendengar ada yang berbisik di telinganya. Katanya, "Kau belum selesai." Maksudnya bagaimana? Belum selesai yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Sebelumnya aku berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita tentang 5 orang mahasiswa yang ingin meneliti gedung bekas markas PKI dahulu, di mana gedung tua itu terletak di pinggiran kota Jakarta. Cerita tentang keangkeran gedung tersebut membuat 5 orang mahasiswa ini tertarik. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Langsung saja. Mereka terdiri dari 5 orang mahasiswa, yaitu Rina, Tia, Budi, Farid, dan Anton. Dan benar saja, pada suatu malam mereka yang berlima ini memutuskan untuk masuk ke dalam tersebut serta meneliti tempat bersejarah itu. Saat memasuki ruang utama, suasana mencekam langsung menyambut mereka. Di sana, di gedung itu yang terlihat sudah usang dan sangat tua, banyak semak-semak belukar dan akar yang bergelantungan, serta banyaknya jendela dan kaca-kaca yang pecah, serta aroma busuk yang menyeruak di ruangan tersebut membuat ketegangan di 5 orang ini. Saat anggota dari kelima mahasiswa ini yang bernama Rina, dia ini fokus eksplorasi dengan kamera yang dipegangnya. Dia tuh pakai kamera handphone merekam apapun yang terjadi di sana. Saat asik-asiknya merekam keadaan gedung di dalam sana, tiba-tiba si Rina ini merasa aneh. Kenapa? Karena saat itu ia melihat ada sebuah bayangan yang lewat di belakang si Farid ini. Nah, si Rina ini berjalan di belakangnya Farid. Jadi Rina ini di handphone kameranya melihat seperti ada bayangan yang lewat di belakangnya Farid. Artinya di depan kameranya si Rina ini. Tapi ketika dilihat dengan jelas tidak ada siapa-siapa yang lewat di depan Rina pada saat itu. Akhirnya si Rina dan teman-temannya ini kembali melanjutkan perjalanan mereka menyusuri gedung tua tersebut. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Nah, di ruangan itu mereka banyak menemukan hal penting seperti dokumen-dokumen kuno dan foto-foto kuno yang ada di ruangan tua tersebut. Di ruangan itu, saat tengah malam tiba, saat mereka sedang asik-asiknya menjelajahi ruangan itu, melihat dokumen tua tersebut, foto-foto kuno yang ada di ruangan itu, tiba-tiba si Anton ini seperti mendengar langkah kaki di luar ruangan tersebut. Akhirnya Anton ini memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar ruangan tersebut. Namun secara tiba-tiba pintu dan jendela yang ada di ruangan tersebut tertutup rapat dan membuat 5 orang ini kaget. Si Rina yang bertugas mengabadikan seluruh momen yang ada di sana sudah bersiap-siap dengan kameranya. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Seketika, lampu yang semula di ruangan tersebut terang benderang mati secara tiba-tiba di waktu yang bersamaan. Dan itu menambah ketegangan dan ketakutan di dalam diri 5 orang ini. Ketika lampu di sana padam semua, mulai nih muncul atau terdengar suara rintihan serta suara orang minta tolong dan suara menakutkan lainnya. Tapi si 5 orang ini namanya juga mereka akan meneliti sebuah sejarah. Jadi mereka menahan rasa takut dalam diri mereka. Si Farid ini berusaha untuk menenangkan teman-temannya dan mengingatkan mereka untuk tidak berpisah. Tiba-tiba setelah mereka merencanakan jalan keluar dari ruangan tersebut, si Tia ini melihat ada bayangan yang muncul di balik jendela. Bayangan tersebut lama-lama menjadi sosok yang nyata di depan mereka. Muncullah
sosok perempuan dengan baju yang sangat lusuh dan menjerit meminta tolong kepada mereka. Salah satu teman mereka yang bernama Budi ini sudah mulai terhipnotis oleh perempuan menakutkan tersebut. Dia akan menolong perempuan tersebut. Dia sudah mengulurkan tangannya, tapi si Rina ini mengingatkan Rudy untuk tetap waspada di tempat dan jangan bergerak. Ketika mereka berbalik, ingin segera meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba saja pintu dan jendela yang semula tertutup rapat menjadi terbuka lebar kemudian tertutup lagi, sampai berulang kali seperti itu. Suasana itu semakin membuat mereka ketakutan di dalam sana. Pintu dan lorong-lorong di sana terasa seperti labirin. Untungnya saja mereka tidak ada yang berpisah satupun. Artinya mereka tetap di kelompok mereka. Tidak ada yang berpisah, tidak ada yang berpencar-pencar. Saat dalam keadaan darurat, akhirnya mereka menemukan tangga darurat yang menghubungkan antara ruangan tersebut dan pintu depan. Akhirnya mereka turun, mereka keluar lewat jalur itu, melewati tangga darurat tersebut. Tetapi saat tiba di ujung tangga, hampir di depan pintu utama, mereka malah dihadang oleh arwah-arwah yang menghuni gedung tua tersebut. Si Rina ini yang posisinya tetap dengan memegang kameranya itu, tiba-tiba saja kameranya ini terjatuh dan terdengar suara jeritan yang sangat menggema di ruangan tersebut. Akhirnya mereka berlari keluar dari ruang utama tersebut menuju halaman di depan gedung tersebut. Dan akhirnya mereka selamat. Nah, ketika mereka sampai di luar, mereka melihat ke belakang, sepertinya tidak ada kehidupan di balik gedung tua tersebut. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam gedung tua tersebut, seakan-akan arwah di sana meminta tolong kepada mereka. Namun ketika mereka sampai di halaman gedung tersebut dan melihat ke arah gedung tersebut, seperti tidak ada yang terjadi apa-apa di dalam gedung itu. Nah, ketika mereka hendak pulang, sudah mau pulang ke rumahnya, sudah dalam keadaan selamat semua, mereka bersyukur dan tidak ada yang berkurang. Meskipun kejadian itu menjadi ketakutan bagi mereka, si Rina ini berjalan paling akhir. Tiba-tiba Rina ini mendengar ada yang berbisik di telinganya. Katanya, "Kau belum selesai." Maksudnya bagaimana? Belum selesai yang bagaimana? Dan yang mendengar hanya Rina saja, yang 4 temannya ini tidak mendengar. Keesokan paginya, kan mereka udah selamat nih dari kejadian mencekam yang ada di gedung tua tersebut. Mereka ini berbagi pengalaman di kampus mereka. Tetapi tidak ada satupun teman-teman yang percaya terhadap kejadian yang mereka alami semalam. Si Rina ini yang mempunyai bukti tentang rekaman yang ada di gedung tua tersebut, tiba-tiba ketika ingin menunjukkan rekaman tersebut, ia baru sadar kalau HP-nya terjatuh di tangga darurat yang mereka hendak keluar itu. Jatuh karena kaget pas mereka dihadang arwah-arwah yang ada di gedung tua tersebut. Karena si Rina ini ingin membuktikan kepada teman-temannya yang lain kalau mereka berlima ini tidak mengarang cerita, si Rina ini ingin balik ke gedung tua tersebut untuk mengambil HP yang terjatuh di sana. Akhirnya, si Rina ini memutuskan untuk kembali ke gedung tua tersebut, tujuannya untuk mengambil HP yang terjatuh itu. Nah, ketika sampai di gedung tua tersebut, Rina ini seketika kembali mendengar bisikan perempuan yang semalam membisiki dia. Yang sekarang tapi bisikannya beda dengan yang tadi malam. Sekarang seakan-akan perempuan itu meminta bantuan Rina. "Tolong aku, bantu aku." Seperti itu kira-kira. Karena si Rina ini sudah merinding duluan sebelum masuk ke dalam gedung tersebut, ia pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke gedung tua tersebut dan kembali ke kampus mereka lagi. Sekian cerita dari aku kali ini. Kalau kalian ingin berbagi cerita denganku,
Kalian bisa mengirim cerita kalian di email di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.